Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, saya belum mendengar suaranya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Izinkan kami menyembah Bapak Ibu dengan penuh kasih dan penuh cinta, dengan penuh sukacita sore hari ini untuk sama-sama bergabung, beribadah bersama dengan kami. Saya menjemput Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sore hari ini dengan kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 145 ayat 3 dan yang keempat. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sore hari ini kami berdiri mengagumi karya dan kasih-Mu dalam hidup kami. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Yang terbaik sudah Kau berikan bagi kami. Kau beri kami keselamatan. Engkau mengampuni kami. Engkau menerima kami Tuhan. Terima kasih. Karena itu terimalah pujian syukur kami sore hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan sore hari ini. Mari bawa ucapan syukur-Mu, Yesus Tuhan. Oh, kami bawa syukur kami, Yesus. Terima kasih. Syukurmu
terima kasih. Mari naikkan syukurmu, angkat suaramu sembah Dia. Yesus, Yesus, sebab Kau layak. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Menaikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Dengan senap hati kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kau ya yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Dia yang layak, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, sekali lagi Dia layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Dia Raja, Dia Tuhan, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, sekali lagi bagi Raja kita, amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang nama Yesus dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku agung, lambang pujian, angkat suaramu. Yesus Dia Raja. Haleluya. Yang berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi kami agungkan, ku agungkan. Yesus Raja.
kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari kita merasakan kesetiaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Hey. Mari nyatakan bersama kasih setia Tuhan. Yes. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari nyatakan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kami bersuka Tuhan. Haleluya. Mari warga kerajaan naikkan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Zaman kesudahan kasih setiamu. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan. Haleluya. Selalu pegang erat tanganku. Engkau Tuhan yang setia. Kami naikkan pujian ini bagi Engkau Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Hey! Oh, oh, oh. Kami pujikan. Haleluya.
coba lihat tatap matanya, bilang gini, engkau lebih daripada pemenang karena Allah ada di pihak kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan. Kalau kita minta dari Tuhan jangan yang kecil-kecil, mintalah yang besar. Mazmur 2 mengatakan mintalah suku-suku bangsa. Di situ dikatakan etnis ya, suku-suku bangsa. Dan kita tahu ada seorang pahlawan iman di tengah-tengah kita, Ibu Stin Yumame, gembala daripada Rock Merauke, saudara. Suami dari beliau, Bapak Yumame, dulu camat di Puvendikul, pernah jadi bupati Kabupaten Mapi. Dan pada waktu berdoa, ini perhatikan, ketika berdoa kita mendengar suara Tuhan. Tuhan mengutus Ibu Stin untuk pergi ke suku Korowai Kombai. Korowai ini tinggal di atas pohon, ya. Mungkin untuk dulunya untuk menghindari binatang buas, kan banyak binatang buas di sana. Tetapi ada satu hal yang menarik, mereka hidup sangat miskin karena tanah mereka tidak menghasilkan makanan. Kita mungkin tidak bisa bayangkan ya, yang di Indonesia, maksudnya Jawa, di Bali, dimanapun, tapi ini benar-benar tidak mengeluarkan apa-apa. Tetapi this is the key, yaitu berbalik mencari wajah Tuhan, bertobat. Ketika Ibu Stin masuk ke sana, karena dia istri bupati waktu itu, maka polisi dan tentara mau menjaga beliau. Dan dia berkata, nggak usah ikut, saya datang supaya mama, dan saya datang supaya ibu. Dan ketika beliau mendekati suku ini, dan saudaraku, terjadi pertobatan hampir massal, hampir saya bilang, yaitu banyak sekali yang bertobat. Lalu diajak datang pada Tuhan, mengaku dosa tentang penyembahan berhala dan sebagainya. Bahkan zaman dulu saya dengar itu juga kanibal. Dan ketika mereka meminta ampun dan memberkati tanah mereka, saya bersaksi dalam nama Yesus, bagaimana Ibu Stin cerita, tanah itu dari gundul, daripada sama sekali tidak bisa menghasilkan, mengeluarkan kesuburan kembali. Kalau kita bicara soal tanah, Tuhan juga berbicara tentang diri kita. Kita tahu bagaimana saya sendiri nggak punya anak secara jasmani, tetapi kesuburan tidak ditarik oleh Tuhan. Dan kita lihatlah apa yang Tuhan kerjakan, anak-anak rohani kita. Dari bumi di daerah suku itu, apa yang terjadi? Kacang panjangnya betul-betul panjang, 1 meter, saudara. Inilah transformation yang dibicarakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, misiologi dan sebagainya, yang mereka katakan ada di Amerika Latin, di Afrika, di Indonesia juga terjadi. Apa Tuhan peduli dengan bumi yang ini? No. Dia juga, He will heal your family. Dalam kehidupan saya dulu terlibat kuasa kegelapan. Hanya kenapa? Sungkan. Saya diajak teman saya yang pejabat Kota Madia ya, Surabaya waktu itu, untuk ketemu dengan teman-temannya pejabat-pejabat, tapi mereka semua mencari kuasa-kuasa kegelapan. Saya belum kenal Tuhan waktu itu. Gara-gara dikasih 1 keris kecil, saya mengalami langit tertutup buat saya. Bumi tidak mengeluarkan hasilnya. Apa yang saya kerjakan selalu gagal. Tetapi segala puji buat Tuhan. Ketika saya berbalik, God heal pertama myself, yang kedua keluargaku, dan yang ketiga kehidupan saya. Dan sekarang Tuhan memberikan satu ladang yang sangat subur di dalam Rock Ministry ini. Karena itu saudara, resep ini masih berlaku buat setiap daripada kita. Rendahkan dirimu, cari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Apa yang jahat itu? Lawlessness, tidak menurut perintah Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Karena itu, be transformed, behold in Jesus name. Haleluya. Sebagai warga negara kerajaan, kita adalah umatnya Tuhan, dan kita boleh datang pada Raja kita yang murah hati itu. God bless you all. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat, di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan, dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung.
Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami nyatakan di hadapan-Mu, sungguh kami percaya akan kasih setia-Mu. Engkau yang tahu Tuhan dalam setiap jalan hidup kami. Terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sungguh kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami nyatakan bersama Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih
Sebab kami tahu Engkau Yesus Allah penolong kami. Kami sungguh percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu menyertai setiap jalan kami Tuhan. Sebab itu hari ini kami nyatakan, sungguh kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Sungguh ku percaya, haleluya. Kami nyatakan, aku percaya, ku percaya. Yes. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai janji-Mu. Ku percaya sungguh kami percaya Tuhan, Engkau tak pernah lalai. Mari nyanyikan sekali lagi. Aku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes Lord, lebih dari pemenang. Amin. Oh indah Engkau Yesus, tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu untuk setiap kami Tuhan. Dan tidak ada janji-Mu yang gagal untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang menjamin firman-Mu, yang berkata ya dan itu akan terjadi. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu, membawa pujian penyembahan kami, dan sebentar kami boleh belajar akan firman-Mu, belajar akan janji-janji-Mu untuk setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi lebih dari pemenang. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Selamat sore, senang sekali boleh kembali melayani di ibadah lembah pujian. Bapak Ibu, sore ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu topik tentang hadiah dan mahkota. Bulan lalu kita selama 1 bulan disuguhi satu event kelas dunia. Dan Bapak Ibu pasti punya penggemar masing-masing.
punya tim kesayangan masing-masing, ikut berduka bagi yang kalah. Mungkin ada yang ikut nonton bareng di sini. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa selama 1 bulan kita disuguhi satu event kelas dunia yang persiapannya memakan waktu bertahun-tahun, klasifikasinya bertahun-tahun, persiapannya bertahun-tahun, dan pada saat event itu dilakukan, maka mereka memberikan yang terbaik. Amin. Semua atlet itu berusaha yang terbaik. Semua persiapan mereka selama 4 tahun, bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya diakumulasi untuk mereka bisa memberikan yang terbaik sehingga mereka bisa mendapatkan hadiah yang terbaik. Bukan hanya para pemain, tetapi juga para staf, pelatih, bahkan pendukungnya pun mereka mempersiapkan diri karena tiketnya nggak murah. Iya kan? Mereka harus nabung bertahun-tahun, mereka harus berkorban supaya bisa mendukung tim kesayangan mereka. Nah Bapak Ibu, pada saat event itu kita bisa melihat bahwa orang atau atlet itu bersedia melakukan apa saja yang terbaik dari diri mereka. Selama 2 kali 45 menit, bahkan babak tambahan, bahkan ada babak adu penalti, mereka melakukan yang terbaik. Mengerahkan seluruh tenaga mereka sampai keringat yang terakhir katanya. Bahkan kalau perlu sampai meneteskan darah. Segala taktik dipakai, segala muslihat dipakai. Drama-drama terjadi. Kelihatannya mau ngambil bola, ternyata ngambil kaki saingannya. Kelihatannya jatuh, terjungkal-jungkal, terguling-guling, supaya lawannya di kartu kuning, di kartu merah. Ternyata begitu bola jalan, dia langsung lompat lagi. Ada banyak drama terjadi. Tapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Supaya mereka bisa mendapatkan mahkota. Supaya mereka bisa menjadi pemenang. Supaya mereka bisa mendapatkan hadiah yang terbaik. Karena seluruh isi dunia menyaksikan, ya mungkin nggak semua ya, tapi mayoritas semua berhenti untuk melihat pertandingan itu. Dan saudara, di dalam kehidupan kita juga mempunyai pertandingan-pertandingan. Kita mempunyai pertandingan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Para suami memberikan yang terbaik untuk istri, anak-anak. Istri berusaha memberikan yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik, pendidikan terbaik, rumah terbaik. Kita semua punya peperangan masing-masing, punya pertandingan masing-masing. Kalau kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, maka kita berusaha belajar yang terbaik supaya berprestasi. Dan itu akan memberikan kita reward, hadiah. Kalau kita bekerja, kita juga berusaha menjadi karyawan terbaik. Saudara, dalam setiap kehidupan kita mengalami pertandingan. Tetapi semua pertandingan itu adalah pertandingan yang sementara. 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam bahasa lain dikatakan bahwa mereka melakukannya semua untuk temporary crown. Para atlet bertanding, lari, melakukan segala yang terbaik. Kita juga bekerja yang terbaik, melayani yang terbaik untuk memperoleh mahkota. Tetapi Paulus katakan semuanya itu hanya sementara. Jangan lupa kita punya pertandingan yang abadi, yaitu pertandingan iman. Yang setuju katakan, setiap kita punya pertandingan iman. Dan Rasul Paulus berkata ada sebuah pertandingan yang kita semua harus ikut. Dan untuk masuk dalam pertandingan itu kita harus menguasai diri dalam segala hal. Kalau kita bandingkan dengan para atlet itu, mereka latihan dengan sungguh-sungguh. Mereka menjaga makannya,
Mereka menjaga istirahatnya. Bahkan ada satu tim yang mereka rela membawa logistik makanannya dari negara mereka sendiri. Betul ya? Ada satu negara yang sampai membawa 6.000 kilo. Supaya ikannya dari daerah mereka, dagingnya dari daerah mereka, sayur-sayurannya dari daerah mereka. Supaya tidak terjadi yang namanya Bali Belly. You know Bali Belly? Yang pernah mengalami Bali Belly. Nah mereka nggak mau mengalami itu. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Saudara, mereka menguasai diri dalam segala hal. Untuk apa? Untuk memberi yang terbaik. Karena itu kita dalam pertandingan iman, kita juga harus menguasai diri. Supaya kita bukannya sekedar menerima mahkota yang sementara, tetapi kita dijanjikan Tuhan, mahkota yang abadi. An eternal crown. Nah di dalam Ibrani, Rasul Paulus juga menulis bahwa ada 3 mindset yang kita harus miliki. Supaya kita bisa masuk dalam pertandingan itu, kita harus menanggalkan semua beban. Karena kita mempunyai banyak saksi, marilah kita menanggalkan beban kita. Apa beban itu? Dosa yang memperlambat kita, yang menghalangi jalan kita. Dalam pertandingan iman kita ada banyak halangan, rintangan, dan terkadang halangan rintangan itu kita buat sendiri. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita tidak mau mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Kita menyangkali bahwa kita punya kelemahan, bahwa kita butuh bantuan Tuhan. Dan itu yang membuat kita membebani. Kita tidak bisa berlari dengan kencang. Saudara, para atlet itu kalau mereka mau berlari dengan kencang, maka mereka memakai pakaian yang seringan mungkin. Sepatu yang seringan mungkin. Bahkan para atlet renang sekarang mereka memakai pakaian khusus supaya aerodinamis. Menghalangi gesekan dengan air. Sayangnya ada banyak dari kita masih menyimpan beban, masih menyimpan kesalahan, masih menyimpan dosa, masih menyimpan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita tidak bisa berlari dengan cepat. Rasul Paulus katakan, tanggalkan semua itu. Supaya kita tidak lambat larinya. Selain menanggalkan, kita harus berlari dengan tekun. Kenapa? Karena perlombaan kita bukan perlombaan sprint. Tapi perlombaan kita adalah perlombaan jarak jauh, halang rintang. Ada rintangan-rintangan yang menghalangi kita. Kita nggak cuma sekedar lari, tapi kita kadang-kadang juga harus melompat. Kadang-kadang kita juga harus menghindari sesuatu. Kadang-kadang kita harus masuk air. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Ini hanya untuk gambaran bahwa dalam kehidupan iman kita ada banyak tantangan. Dan kita tidak bisa melakukannya dengan santai, tapi kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan? Dan yang paling penting adalah fokus kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah contoh kita. Tuhan sudah memenangkan pertandingan itu. Ketika dia menanggalkan semua ketuhanannya, dia rela melepaskan segala keilahiannya untuk menjadi manusia. Merendahkan dirinya, bahkan sampai taat mati di kayu salib. Nah, karakter-karakter seperti inilah yang harus kita miliki, mindset seperti ini yang harus kita miliki, supaya kita bisa masuk dalam pertandingan, dan kita bisa memenangkannya untuk memperoleh mahkota yang abadi. Roma 5 ayat 3 dan 4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, dalam setiap pertandingan itu kita dihadapkan dalam ujian-ujian. Iman kita, iman saudara, iman saya akan diuji oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh cinta Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh setia? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan ketika keadaan menjadi sulit? Ketika tidak ada orang yang mau menolong kita, ketika orang yang kita harapkan ternyata malah menjerumuskan kita. Yesus pernah mengalaminya. 12 murid yang dia harapkan untuk menjadi pendukung
yang akan berada di sampingnya justru malah meninggalkannya. Di saat-saat yang genting, di saat-saat yang kritis, mereka malah meninggalkannya. Bukan cuma meninggalkan, yang satu malah yang menyerahkannya. Orang kepercayaannya itu yang mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, orang yang bisa mengkhianati kita adalah orang yang kita percaya. Kalau orang kita nggak kenal, nggak bisa mengkhianati kita. Tetapi justru orang yang kita kenal, yang kita tahu sungguh-sungguh, saya nggak bilang untuk kita curiga ya. Bukan, saya tidak mengajar Anda untuk curiga. Tetapi maksud saya adalah kita tidak pernah tahu siapa yang akan meninggalkan kita. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia bisa mengecewakan. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Karena itu jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada siapapun. Mungkin Anda berkata, oh dia ini sangat terpercaya. Saya udah kenal dia, baik sekali. Konditenya luar biasa. Tapi kita tidak pernah tahu. Because people change. Manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah karena keadaan. Manusia bisa berubah karena tekanan. Manusia bisa berubah karena banyak hal. Tetapi Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Janjinya ya dan amin untuk setiap kita. Yang setuju katakan. Karena itu tetap berharap kepada Tuhan di dalam setiap ujian dan pencobaan kita. Nah, ujian dan pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi, itu menimbulkan kita karakter. Di dalam bahasa Inggris, tahan uji itu diterjemahkan sebagai karakter. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan karakter. Karakter tahan uji. Orang bisa dikatakan punya karakter kalau dia sudah diuji berulang kali. Kalau cuma sekali berhasil, ya mungkin kebetulan. Diuji 2 kali bisa, ya mungkin dia masih tahan. Tetapi kalau diuji berkali-kali dan dia tetap lolos, maka dia menghasilkan satu karakter yang penuh dengan ketekunan dan karakter. Dan karakter ini yang diharapkan Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan kita hanya sekedar menjadi orang yang hebat, tetapi bagaimana karakter kita untuk mencapai prestasi itu. Tuhan tidak hanya sekedar bertanya, apa prestasimu? Apa yang kau raih? Apa yang kau dapatkan? Tetapi Tuhan sangat concern, Tuhan sangat perhatian dengan cara kita mendapatkannya. Karena itu Tuhan suka memproses kita. Tuhan suka memproses tokoh-tokoh di Alkitab. Kita akan melihat ada banyak tokoh yang diproses oleh Tuhan untuk menimbulkan karakter itu. Dan karakter itu akan menimbulkan pengharapan. Tahan uji. Contoh, seperti Yusuf. Yusuf itu orang yang hebat. Karena dia adalah orang yang dipercaya oleh orang tuanya. Dia orang kepercayaan ayahnya. Makanya ayahnya sangat sayang dengan dia karena dia juga dilahirkan dari istri kesayangan. Dia dikasih jubah. Sayangnya Yusuf ini kurang berhikmat. Masih ada ingin menonjolkan diri. Bayangkan pakai jubah ke padang gurun. Ke padang rumput. Kan gak perlu. Pakai jubah ya di dalam rumah aja kan gitu. Tetapi karena dia ingin menunjukkan. Ini loh, gue anak kesayangan. Kakak-kakak gue gak punya. Jadi dia orangnya sudah bagus, sudah hebat, bisa dipercaya. Tapi ada karakter yang Tuhan mau proses dia. Makanya untuk dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia harus diproses dulu. Dia harus mengalami ujian dulu. Dia harus belajar bagaimana kalau dikhianati supaya tidak membalas. Dia harus belajar mengampuni. Sekalipun yang menyerahkan dia adalah kakaknya sendiri. Kakak-kakak yang dia percaya mungkin bisa melindungi dia, justru yang mengkhianati dia, yang menjual dia. Bukan cuma berhenti di situ, ketika dia dijual sebagai budak, bekerja dengan luar biasa tekun di dalam rumah Potifar, orang yang dia harapkan dia bisa percaya, bosnya sendiri, justru yang menyerahkan dia untuk masuk penjara.
Saudara, mungkin kita mengalami seperti yang dialami Yusuf, pengkhianatan demi pengkhianatan. Kita sudah berusaha memberi yang terbaik, kita jujur, kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, kita melakukan yang terbaik. Kok masih mengalami aniaya? Tapi justru dalam itulah karakter Yusuf diproses. Karakter untuk dia belajar memaafkan. Karakter untuk dia belajar berharap bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan dia tetap percaya mimpinya, bahwa mimpi yang diberikan Tuhan kepadanya suatu saat pasti akan terjadi. Tapi bukan karena kekuatan dia, karena dia tidak bisa melihat kekuatannya, dia tidak punya kekuatan. Dia tidak berdaya, tetapi justru di dalam ketidakberdayaan itulah dia berserah kepada Tuhan. Dan mimpi itu bisa terjadi bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ujian itu menimbulkan ketekunan bagi dia. Dia tetap tekun. Tekun di rumah Potifar, tekun di penjara. Dan selama itulah maka dia membuktikan dia punya karakter bisa dipercaya. Dia punya karakter sekalipun ditekan, dia tidak akan pernah mengkhianati. Dia punya karakter bisa memaafkan. Dia bisa memaafkan kakak-kakaknya. Dia tidak pernah mau menghabisi atau balas dendam. Dan kita juga tidak membaca bahwa dia ketika jadi Perdana Menteri, dia balas dendam kepada istri Potifar. Kan dia bisa balas dendam kan? Dia difitnah oleh istri Potifar. Bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dituduh mau melakukan yang tidak senonoh, sehingga dia harus dipenjara. Tapi ketika dia jadi Perdana Menteri, nggak ada tuh ayat yang katakan bahwa istri Potifar akhirnya dipenjarakan, nggak ada. Kenapa? Karena dia belajar memaafkan, sama seperti Tuhan Yesus memaafkan kita semua. Ada karakter-karakter ilahi yang muncul dari setiap ujian. Karena itu saudara, kalau kita mengalami ujian, penderitaan, jangan pernah menyerah. Karena itu adalah usaha Tuhan untuk memproses kita. Kita memiliki karakter seperti Kristus. Yang setuju katakan? Nah, sang juara dikenali dengan karakter Kristus, bukan sekedar kemenangan. Ada karakter-karakter ketekunan. 1 Korintus 9 ayat 24 yang tadi kita baca. Karena itu kita berlari begitu rupa, seakan-akan kita harus memenangkannya. Bukan sekedar santai. Tapi kita menganggap setiap proses itu Tuhan izinkan. Dan kita mengalaminya begitu rupa, kita menguasai diri. Yang kedua, ada karakter iman. 1 Yohanes 5 ayat 4. Iman kita itulah yang mengalahkan dunia. Mengapa Yusuf bisa memenangkan pertandingannya? Mengapa Musa bisa bertahan di padang gurun 40 tahun sendirian? Karena dia punya iman. Mengapa Daud bisa memenangkan pertandingan imannya? Sekalipun dia dikejar-kejar Saul, dia mau dibunuh oleh rajanya sendiri. Tapi dia tidak pernah mau membunuh Saul. Sekalipun dia punya 2 kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia punya iman kepada Tuhan. Bahwa suatu saat Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena dia bisa, tetapi karena Tuhan memampukan. Tuhan yang mengangkat dia, bukan dia mengangkat dirinya sendiri. Karakter yang ketiga adalah karakter kerendahan hati, di mana Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 43, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan. Saudara, saya sadar bahwa di dunia ini kita semua ingin menjadi yang terhebat, terkaya, tercepat, Sitius, Altius, Fortius. Itu semboyan dari Olimpiade kan. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih jauh, lebih kuat. Semua ingin menjadi yang Tetapi Yesus mengatakan, kalau ingin menjadi yang terbesar, hendaklah kau menjadi pelayan. Merendahkan hati. Mau mengalah. Bukan aku, tapi Tuhan yang ada dalam aku. Orang lain lebih terutama, bukan saya.
Yesus yang mengajarkan kita untuk merendahkan hati. Dia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Padahal seharusnya murid-murid yang membasuh dia. Tapi justru Yesus memberikan contoh. Dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang terbesar adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Paulus berkata, aku bisa memberikan nyawaku. Sekalipun aku bisa berkata-kata dalam semua bahasa. Tetapi kalau aku tidak punya kasih, maka aku sama seperti gong yang bergemerincing. Kosong. Puji Tuhan, Yesus mati buat kita. Memberikan kasih-Nya untuk menguasai hidup kita. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan bisa mengasihi sesama kita. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Yang setuju katakan, amin. Terimalah kasih Tuhan. Karena hanya kasih Tuhan yang bisa memampukan kita. Ini adalah karakter-karakter elemen kita dalam menjadi juara, dalam memenangkan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memaintain kekuatan kita? Ada 4 hal, saudara. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam pertandingan lomba, tapi ada 4 hal yang kita harus lakukan sebagai seorang pahlawan iman. Yang pertama adalah berdoa senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoa senantiasa bukan berarti Anda tutup mata 24 jam. Tetapi yang dimaksud dengan berdoa senantiasa adalah we always connect dengan Tuhan. Di kantor kita tetap connect dengan Tuhan. Di kendaraan sambil menyetir kita tetap connect dengan Tuhan. Ya mungkin Anda berdoa dalam hati, mungkin Anda mendengarkan lagu rohani, mungkin Anda mendengarkan khotbah-khotbah, mungkin Anda berdoa dalam hati, connect dengan Tuhan. Jadi kalau Anda tetap connect dengan Tuhan, sekalipun Anda dipepet mobil Anda tidak akan keluar sumpah serapah. Tapi yang keluar adalah puji Tuhan. Kalau Anda tetap connect dengan Tuhan ketika ada di kendaraan, sekalipun mobil di belakang Anda klakson terus menerus, Anda nggak mangkel, Anda nggak jengkel, Anda nggak marah. Tapi Anda bisa menahan diri dan berkata, oh mungkin yang di belakang lagi kebelet. Karena kalau orang kebelet kan kepingin cepat pulang. Atau kepingin cepat ketemu toilet. Tapi kalau kita tidak connect dengan Tuhan, dibel sekali, 2 kali, emosi saudara. Kenapa saya bisa berkata ini? Karena saya sering seperti itu. Saya paling gak tahan kalau diklakson dari belakang, bolak-balik. Kalau sekali ya oke lah. Tapi kalau terus-terusan, lampu merah, baru hijau, sudah din gitu kan. Kadang-kadang kita lupa, kita harus senantiasa terkonek dengan Tuhan. Berdoa senantiasa. Dalam segala keadaan tetap berdoa. Dalam segala situasi jangan pernah lupakan Tuhan. Tetap minta hikmat Tuhan. Tolong Tuhan. Yang kedua adalah firman. Karena firman itu adalah pelita bagi kakiku. Pemazmur mengatakan, saudara, banyak orang berkata, aku kok gak pernah dengar suara Tuhan ya. Sulit sekali dengar suara Tuhan. Saudara gak usah jauh-jauh dengar suara Tuhan. Saudara rajinlah baca firman, karena itu suara Tuhan. Kalau Anda rajin baca firman, Anda disiplin baca firman setiap hari. Ketika Anda dalam setiap situasi, firman itu akan muncul dari dalam hati saudara. Roh Kudus itu akan mengingatkan saudara. Ketika Anda tidak sabar, firman yang mengatakan sabarlah, itu akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau Anda gak pernah baca firman, yang keluar adalah ide orang lain. Yang keluar adalah ilmu-ilmu dunia. Yang keluar adalah inspirasi dari dunia. Tetapi kalau kita mengisi pikiran kita, kalau kita mengisi roh kita dengan firman Tuhan, maka dalam segala keadaan, dalam setiap doa kita, firman itu akan menguatkan kita. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri.
Jadi jangan heran kalau misalnya Anda sedang baca firman, seolah-olah firman itu berbicara kepada kita. Karena memang firman itu adalah pribadi Tuhan. Nah saudara, kalau mau belajar mendengar suara Tuhan, Anda harus disiplin baca firman. Anda bisa mengenali seseorang pribadi itu karena sering mendengar suaranya. Betul nggak? Kalau misalkan seorang suami atau istri di ruangan lain memanggil namanya, sekalipun dia tidak melihatnya, tapi karena kenal suaranya, dia bisa tahu, oh itu suami saya, oh itu istri saya, oh itu anak saya, oh itu mertua saya, oh itu tetangga saya. Kenapa? Karena sering mendengar. Kalau Anda nggak pernah mendengar suaranya, Anda nggak tahu itu suara siapa ya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau Anda sering baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan, Anda akan tahu dan kenal suara Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah sering dengar, Anda sudah sering baca. Tapi kalau Anda nggak pernah baca, Anda nggak tahu yang ngomong ini Tuhan atau hantu. Atau saya sendiri, atau suara hati saya sendiri. Kenapa? Karena Anda nggak pernah baca firman. Karena itu kalau Anda mau kenal Tuhan, baca firman Tuhan, disiplin setiap hari. Mungkin Anda nggak bisa baca banyak, mungkin hanya baca beberapa ayat atau 1-2 pasal. Nggak masalah, yang penting Anda disiplin. Yang penting Anda mau. Ketika Anda baca firman Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan mulai berbicara kepada Anda. Firman Tuhan. Yang ketiga adalah saling memperhatikan dalam fellowship. Karena itu kita ada dalam ibadah seperti ini, kita saling memperhatikan. Dan jangan berhenti hanya di hari Minggu, kita juga punya komsel. Ikut komsel, saling memperhatikan. Kalau ada anggota yang butuh didoa, gembala akan mendoakan saudara. Kalau ada yang butuh pertolongan, butuh konseling, Anda akan mendapatkan jawaban. Di dalam komsel kita saling menguatkan, saling mendoakan. Dan yang terakhir tentu saja Roh Kudus sebagai penolong. Yesus berkata, aku akan meninggalkan kamu, tetapi kamu nggak perlu takut. Karena aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang akan mengingatkan kamu akan setiap kebenaran yang aku sudah ajarkan. Saudara, kadang-kadang kita dalam sebuah situasi di mana kita tidak tahu harus berbuat apa, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, kamu tadi pagi kan baca firman ini. Lakukan. Mungkin kita tadi pagi baca firman tentang ampunilah saudaramu. Roh Kudus akan mengingatkan. Kita harus melakukan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena secara daging kita nggak bisa. Mengampuni itu berat. Mengampuni itu sulit. Mengampuni itu sukar. Tetapi bersama Roh Kudus pasti semua bisa dilakukan. Karena bukan kedagingan kita, tapi Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Ini adalah kekuatan kita untuk kita bisa melakukan pertandingan. Dalam doa, firman Tuhan, persekutuan, dan pertolongan Roh Kudus. Nah, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan adalah kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah saudara, apa saja sih mahkota yang menanti kita? Kalau dari tadi saya bicara tentang kekuatan seorang juara, karakter seorang juara, apa yang harus kita lakukan. Saudara, Tuhan menjanjikan kita mahkota-mahkota yang abadi. Apa saja? Yang pertama, mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dan Wahyu 2 ayat 10. Bagi mereka yang setia sampai akhir. Iman kita bukannya sekedar 1-2 tahun, 10-20 tahun. Tetapi kita menjaga iman kita sampai akhir. Dan kalau kita menjaga iman kita di dalam setiap ujian, kesempatan, penderitaan, maka Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan. Bagi yang setia. Setia akan janji-janjinya. Kita akan memperoleh mahkota. Yang kedua, mahkota kebenaran. Bagi yang merindukan kedatangannya.
Saudara, kita semua sudah diselamatkan, dijanjikan kemenangan, keselamatan oleh Tuhan. Tetapi jangan sampai kita lupa kedatangannya. Berdoa, Maranatha, Tuhan segera datang. Jangan karena kita diberkati, rumah punya, kendaraan punya, Tuhan jangan datang dulu Tuhan, saya belum menikah Tuhan. Ada yang berdoa gini, Tuhan jangan datang dulu, anak saya belum nikah Tuhan. Tuhan jangan datang dulu, saya belum berhasil Tuhan. Tuhan proyek saya masih banyak, jangan datang dulu Tuhan. Saudara, kalau kita doanya seperti itu, artinya kita masih cinta dunia lebih daripada cinta Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh menantikan kedatangannya, kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita akan berdoa, Tuhan segeralah datang, jemput kami. Tapi ini tidak berlaku buat orang yang sedang dikejar debt collector ya. Karena ada banyak orang dikejar debt collector berkata, Tuhan segera datang supaya aku tidak ditagih hutang. Bukan saudara. Justru karena keadaan kita baik-baik semua, kita diberkati Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat, anak-anak baik, keluarga baik, pendidikan baik, tetap kita harus minta Tuhan segera datang. Jangan bilang Tuhan nanti dulu, kita mau menikmati dunia. Enggak. Kita harus jadi murid-murid Tuhan yang merindukan Dia untuk segera datang menjemput kita, untuk memulihkan bumi ini dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Karena bumi ini tidak menjadi semakin baik. Jangan kira bahwa keadaan yang baik-baik ini akan terus seperti ini. Tidak. Ini keadaan yang menjadi semakin buruk. Karena itu kita harus berdoa. Kalau saudara diberi kesempatan hari ini, saat ini mengalami keadaan yang baik, jangan terlena. Karena keadaan yang baik ini tidak seterusnya akan terjadi. Tetapi kita harus berdoa, Tuhan segeralah datang, jadilah raja di atas segala raja, memerintah di bumi seperti di surga. Dan kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita menantikan kedatangannya, maka Tuhan menjanjikan mahkota kebenaran. Dan yang terakhir adalah mahkota sukacita, yaitu jiwa-jiwa yang kita menangkan. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, saya tidak baca semua ini, saudara silakan baca di rumah. Setiap jiwa yang kita menangkan itu akan menjadi mahkota sukacita kita. Ketika kita nanti ketemu Tuhan dan kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi bersama dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang tua kita. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita seiman. Dengan saudara kandung kita, kakak kita, adik kita, anak-anak kita, semuanya di dalam Tuhan. Maka ada sebuah sukacita ketika kita bersama Tuhan. Sebaliknya, kalau orang-orang yang kita kenal itu tidak bersama Tuhan, ada duka cita. Karena itu saudara, kalau kita masih ada kesempatan untuk mendoakan mereka, ayo kita doakan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Supaya satu saat mereka juga boleh kenal Tuhan dan menerima Tuhan. Karena satu saat nanti kita akan ketemu mereka. Dan kalau kita ketemu mereka bersama dengan Tuhan, maka begitu sukacitanya kita, itu akan menjadi mahkota kita. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika 2, bukankah kamu adalah mahkota sukacitaku? Ketika kamu bertobat, ketika kamu dimenangkan, ketika kamu melayani Tuhan, ketika kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, aku turut bersukacita. Engkau adalah mahkota sukacitaku. Karena itu saudara, ayo kita menangkan jiwa buat Tuhan. Bukan hanya buat Tuhan, tetapi sebetulnya itu juga buat kita, buat mahkota kita. Supaya kita menerima mahkota sukacita. Dan mahkota-mahkota ini adalah mahkota yang permanen, kekal. Gak cuma 4 tahun sekali, gak cuma 2 tahun sekali, tetapi mahkota ini adalah mahkota yang diberikan Tuhan selama-lamanya. Sukacita yang kekal, kehidupan yang kekal, dan kebenaran yang kekal. Ayo kita lari begitu rupa di dalam pertandingan ujian ini untuk kita memenangkannya. Rasul Paulus berkata, berlarilah begitu rupa seolah-olah kamu akan memenangkan hadiah pertama. Berlari begitu rupa, menguasai diri,
meninggalkan segala beban, meninggalkan segala dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita berlari untuk panggilan ilahi. Kehidupan seorang pemenang. Fokuslah kepada Yesus. Mari kita mulai setiap hari bersama dengan Tuhan. Tanggalkan beban, buang segala dosa, tekun dalam setiap ujian, punya roh yang kuat dalam doa, firman, persekutuan, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, saling menguatkan. Karena kita tidak bertanding sendirian, tapi kita punya saudara-saudara yang bisa bergandeng tangan, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihati, sampai kita semua jadi pemenang. Amin. Saudara, para atlet, para juara itu, mereka membanggakan mahkota piala. Di akhir hidup mereka, mungkin, ini saya membayangkan ya, suatu hari pada saat di saat-saat akhir ketika mereka bersama dengan cucu mereka, mungkin mereka berkata seperti ini, membanggakan diri. Cucu, tahu nggak dulu kakek, engkong. Ada yang bilang kakek, ada yang bilang engkong kan. Dulu kakek itu pernah ikut Piala Dunia. Mungkin ya. Dia kan bisa cerita kepada cucunya. Betapa bangganya kakek itu cerita kepada cucunya. Dulu engkong pernah ikut Piala Dunia walaupun gak menang. Cuman masuk aja. Tapi masuk itu pun sudah luar biasa. 48 negara. Indonesia gak tahu kapan. Semoga 4-8 tahun lagi segera masuk. Tapi kalaupun mereka masuk, para pemain itu bisa cerita kepada anak cucu mereka. Dulu ya, engkong pernah ikut pertandingan. Pernah ngelawan Ronaldo, walaupun kalah. Tapi bangga kan? Apalagi kalau mereka juara. Apalagi kalau mereka masuk final. Apalagi kalau mereka mendapatkan medali. Mereka bisa tunjukkan, ini loh medalinya. Ini loh fotonya. Kakek pernah foto sama Presiden Donald Trump. Kemarin menyerahkan kan Presiden Donald Trump. Pernah foto sama Presiden Amerika. Menang, juara 1, mengangkat piala. Mereka begitu bangga. Mereka cerita dari generasi kepada generasi. Mereka pasang fotonya. Mereka begitu bangga. Saudara, apalagi kita kalau kita memenangkan pertandingan. Saya rindu kita semua suatu saat bisa bercerita. Aku sudah memenangkan pertandingan iman. 2 Timotius 4 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Biarlah ayat ini bukan hanya sekedar diucapkan Rasul Paulus. Tapi juga bisa kita ucapkan. Satu saat nanti kita bisa berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Dan aku memenangkannya. Yesus menjadikan kita lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan. Adakah di antara saudara yang seharusnya menerima roti dan anggur tetapi belum menerima? Boleh mengangkat tangan. Perjamuan ini untuk Anda yang sudah dibaptis dan sudah berusia lebih dari 12 tahun. Jika Anda masih di bawah 12 tahun, sebaiknya tidak mengambil. Ada yang belum menerima? Baik, kalau saudara sudah menerima, mari kita bangkit berdiri. Ada satu yang di tengah, belum menerima? Silakan. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Kasih Tuhan di dalam ketaatannya mengasihi kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Ketika kita percayakan kuasa tubuh dan darahnya,
Hari ini kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa menjadi para pemenang-pemenang iman. Ketika kita bertanding dalam pertandingan yang harus kita jalani ini, kita tidak bertanding sendirian, tetapi kita bersama Roh Kudus. Kita bersama tubuh dan darah Kristus yang memberikan kita kekuatan, pengurapan, kekuatan baru setiap hari bersama dengan Dia sampai kita mencapai garis akhir. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini ada bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Saudara yang sedang mengalami ujian, saudara yang sedang mengalami kelemahan, baik di dalam tubuh, di dalam keuangan, di dalam hubungan. Hari ini Tuhan berkata, terimalah tubuh dan darahku yang akan menyembuhkan engkau, menolong engkau, memberkati engkau, memberikan engkau kekuatan, bukan dari luar tetapi dari dalam. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran sungai sukacita, damai sejahtera, pertolongan Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam dirimu. Percayakah saudara bahwa anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita naikkan syukur, ucapan kepada Tuhan. Ku percaya pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Allah sumber kasih, sumber karunia, sumber pengharapan yang tidak mengecewakan itu Tuhan. Engkaulah yang berjanji, Engkau yang tidak pernah lalai menepatinya, karena Engkau berkuasa untuk menggenapinya. Untuk itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami, menerima berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang adalah sumber kasih karunia itu memberkatimu, memberkati keluargamu, studimu, pekerjaanmu, bahkan apa saja yang engkau lakukan yang selaras dengan firman Tuhan akan dibuat berhasil. Mari kita yang percaya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita serukan, amin. Tuhan memberkati.